itu Ustaz Hadi minta saya ini kalau saya belum pernah baca gitu ya. Belum pernah baca kitab ini, tapi pernah dengar aja sedikit. Ada kitab namanya Riyadhus Shalihin. Riyadh artinya taman-taman sholihin, orang-orang soleh. Di tamannya orang-orang soleh. Di kitab itu banyak sekali ya. Jadi sudah saya hitung nggak apa-apa hari ini kalau sampai tamat kita sekitar 21 tahun. Tamat selesai ini baca kitab ini. Karena seminggu sebulan cuma sekali. Nanti Ramadan libur katanya gitu kan. Di 21 tahun baru tamat kitab. Kita kecil dari tahun itu ya. Kitab satu aja lama, apalagi jumlah kitab itu kan ribuan. Kalau Bapak Ibu punya itu CD namanya Maktabah Syamilah, itu kitabnya udah di atas dulu aja ada 6 ribuan lebih, 6 ribu judul ya. Satu kitabnya ada yang segini, ada yang 20 jilid. Kapan selesai yang kita baca. Jadi kita itu ilmunya sangat sedikit. Jadi kalau ada orang aku ilmunya banyak berarti dia bingung. Karena ilmu baca kitab ini kan selesai. Selesai umur kita agak cukup ya. Ya langsung saja kita. Ini udah jam berapa ini? Selesai ya. Yang pertama adalah bab tentang ikhlas, babul ikhlas wa idul niyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Jadi bab ini berbicara bahwa kita itu harus ikhlas ya. Jadi kita dengar kata-kata ikhlas ya. Ikhlas ya. Apa itu ikhlas? Di jami amal dalam seluruh pekerjaan kita harus ikhlas wal ahwal dalam seluruh ucapan kita. Jadi beda antara orang ikhlas dan tidak ikhlas. Kalau barizah ucapan yang muncul terang-terang, khofiyah dan juga ucapan atau amal-amal yang tersembunyi. Ya. Ada amal-amal yang tampak, ada amal-amal yang tersembunyi. Yang tampak misalnya amal apa? Sholat, yang tampak. Kalau yang nggak tampak puasa. Bapak itu berpuasa misalnya ya, keluar rumah dilap aja bibirnya, pura-pura lemes kelihatan puasa, karena dia amal khafiyah. Nah, setiap amal-amal yang kita lakukan itu harus ikhlas dan ada niat. Jadi kalau nggak ada niat, tidak ada pahala. Kalau saya ilustrasikan itu kayak akad dalam beli rumah kita. Ya. Kalau niatnya beli, itu konsekuensinya beda sama niatnya itu hanya ngontrak. Ya. Sama-sama nempati rumah, tempatnya beda. Kalau beli harus nyicil ya kan. Kalau kontrak hanya bayar kontrakan lebih murah. Cuma di ujungnya kalau kontrak gak akan jadi milik, ya kan gitu ya, jadi beda. Dalam hal juga begitu. Ya, jadi harus ada ikhlas, harus ada ikhlas. Allah Ta'ala. Nanti kalau udah punya kitabnya baca, suruh baca saja ya. Nah, karena belum baca. Kalau itu baca kan? Enggak. Kelihatan apa kebaca? Apalagi dari suruh, nggak akan kebaca. Ya, kalau dari suruh nggak akan kebaca ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Ini kayak segini ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru dan tidaklah mereka diperintahkan
illa liya'budullah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisin, dengan tulus ikhlas. Jadi kita itu diperintahkan agar beribadah tapi harus ikhlas. Mukhlisin dalam din, menjalankan untuknya din agama, menjalankan agama untuknya. Munafa'ah dalam keadaan lurus. Munafa'ah itu lurus ya, menyimpulkan sholat, mendirikan sholat, menyimpulkan zakat, memberikan zakat, buat dari dan itulah dinul qayyimah, agama yang benar. Kalau dibahas ini aja udah panjang sebenarnya. Apalagi saya itu alumni Bajras, Badan Amil Zakat Nasional. Saya sering bahas nih, zakat itu amal yang paling lemah di antara umat Islam. Amal yang paling lemah itu adalah zakat. Tahun 2019 sebelum COVID, zakat kita hanya 10 triliun se-Indonesia. Padahal peluangnya kalau zakat semua itu di atas 200 triliun. Jadi zakat kita itu sangat lemah. Ya termasuk saya. Karena zakat itu beda sama kurban. Kalau kurban itu sunnah. Kurban terus apalagi itu akikah itu kan sudah semua. Tapi kalau zakat itu lemah. Ini sejak zaman Umar bin Khattab. Sejak zaman Umar bin Khattab memang udah ada tanda-tanda umat Islam itu memisahkan sholat dan zakat. Ya, sholatnya rajin, zakatnya enggak. Beda dengan haji. Haji itu 25 tahun, 30 tahun antri. Umroh antri, walaupun mahal antri. Kira-kira kenapa? Nah, itu saya pernah diskusi, itu ada dua hal. Yang pertama syiar, yang kedua pamer. Jadi ada kecenderungan kita itu ada sisi pamer. Mudah-mudahan sisi syiarnya yang tinggi itu ya. Zakat bahkan kita membeli anak yatim bukan zakat. Karena zakat itu asal dari faktor ilmu fuqara wal masakin, dan anak yatim. Gitu ya. Kalau anak yatim kaya nggak usah kasih zakat. Kalau yang miskin kasih zakat. Ada namanya kan. Kalau itu berarti juga ibu ini ada juga jadi ya dokter ya. Itulah orang yang menghardik. Urusan apa kasih makan yang hardik. Maksudnya tidak mendidik, mencuekan dan gitu ya. Ini baru kelima ya. La yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, wala dima'uha, tidak juga darahnya. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah takwa dari kalian. Jadi dulu di Arab itu katanya kalau ingin ini suka ada pengorbanan, membeli unta lalu darahnya dipeperin ke Ka'bah. Kata Allah begini, Allah tidak terima darahnya, Allah tidak terima dagingnya, yang Allah terima. Jadi tingkat takwa. Maksudnya niat di situ ya, niatnya itu, gitu. Bukan seberapa besar sapinya, tapi niatnya apa? Itu dalam surat Al-Hajj ayat 37. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah jika kalian tukhfu, untuk jika kalian menyembunyikan, ngumpetin apa yang disudurikum, apa yang ada dalam hati kalian, atau kalian memunculkannya, ya Allah tahu. Ini kaitannya dengan niat dan ikhlas ya. Jadi kalau kita ikhlas ya, tahu Allah, yang tahu itu kita dan Allah. Itu ayat-ayatnya ya. Jadi sebelum ke hadis, Pak Ustaz Nawawi ini, Pak Imam Nawawi ini menyampaikan ayat-ayat dulu. Jadi sebelum ke hadis harus ada ayat.
hadis, baru kemudian pikiran-pikiran. Ini ada 12 hadis berbicara tentang niat dan menghadiri ikhlas dan menghadirkan niat. Yang pertama adalah hadis dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyad bin Abdillah bin Qurdi bin Rizah bin Adi bin Ra'ab bin Ru'ay bin Ghalib al-Qurash al-Adawi. Panjang namanya ya, kalau kita ingat kan, Raswan bin Haryanto bin Sa'id, sana saya tidak tahu. Nah, ini panjang kan, Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab satu, ini bapaknya, bin Nufail kakeknya, bin Abdul Uzza Uyud bin Riyad yang Uyud Bawa bin Abdillah Janggaware bin Qurti, banyak sekali. Ternyata kesannya nyambung ke ini kan, ke Rasul kan, Ka'ab Lu'ay bin Ghalib itu udah masih satu apa? Masih satu keturunan. Kita juga kalau tahu bisa nyambung tuh. Dan suara bin kamu berarti di mana nama saya? Gitu ya. Tapi udah panjang aja. Gitu ya. Nah, jadi kita itu sebetulnya saudara ya, cuma kita silsilahnya ini budaya kita budaya ngomong ya. Jadi orang kita itu, setahu saya kakek saya itu pakai banget ngomong cerita, tapi nggak tertulis ya. Karena nggak tertulis nih, jadi hilang gitu ya. Udah nggak tertulis, nggak ada rekamannya ya di kamu semua. Ya kan sejarah ratusan tahun, sejarah 45 aja kan macam-macam versinya ya kan. Karena kita memang budaya tidak menulis, padahal Nabi itu menyuruh kita menulis. Ya. Barukan radhiyallahu anhu. Allah berkata, sami Rasulullah, saya mendengar Rasulullah bilang ini katanya. Yaqul, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung daripada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang diniatkannya. Faman kana, maka barang siapa hijrahnya Allah hanya untuk Allah, Rasulih, dan hanya untuk Rasulullah, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Maka dan siapa yang hijrahnya di dunia hanya untuk dunia yang disibukkan. Jadi kalau kita hijrah targetnya dunia dapat juga. Atau imro'atin yang juga, kalau targetnya biar dapat perempuan untuk dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan niat hijrahnya itu. Muttafaq ala sihhati. Muttafaq itu adalah hadis yang terjamin kesahihannya, karena dia adalah kesepakatan antara dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Rawahu Imam al-Muhaddisin wa Imam al-Hadis Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah bin Bardazabah al-Jufi al-Bukhari. Namanya banyak, kita nyebutnya hanya al-Bukhari aja. Wa Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim Abu Husain bin Sa'id radhiyallahu anhu wa fi sahihayhima alladaini huwa asahul kutub al-musannaf. Nah, ini di dalam sahihnya itu panjang sekali. Ini hadis ini dibahas. Masalahnya apa itu niat dijelaskan. Ada diskusi sebentar di bahwa niat itu adalah syarat daripada diterimanya apa. Selain daripada niat ada syarat yang lain, adalah as-shawab, benar. Jadi kalau niatnya benar, syaratnya benar, baru dapat pahala. Repot juga ya. Kalau kita sholatnya benar, nggak cukup, tapi harus ada niat yang benar. Niat benar tidak benar, sholatnya ya itu berarti. Makanya ibadah itu memang harus
ya dilakukan oleh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Jadi banyak sekali nih tentang ini tafsirnya atau penjelasannya atau sarannya. Sebetulnya ini kan hadis tentang hijrah. Jadi ketika hijrah, ada salah satu sahabat yang niat hijrahnya itu untuk agar dapat seorang wanita namanya Ummi Kulsum. Dia mau hijrah karena di Solo, di Madinah itu ada namanya bidadari, ya. Ada namanya perempuan namanya Ummi Kulsum. Nah di sini kata Rasul innamal a'malu binniyat. Jadi itu dijelaskan juga hijrah. Apa itu hijrah? Itu dijelaskan lagi tentang hijrah di dalam Islam itu ada dua. Satu, hijrah dari tempat yang menakutkan ke tempat yang tenang. Misalnya samping rumahnya banyak sampah. Kalau mau lebih enak pindah. Cuma susah pindahnya. Karena zaman dulu asal pindah, sekarang susah. Nah, ini hijrah bahasa hijrah dari tempat yang nggak enak. Tetangganya berisik, tetangganya ini cari-cari masalah dulu, hijrah. Tanahnya misalnya banjir karena paling bawah, hijrah. Jadi namanya salah satu hijrah. Yang kedua dari darul kufri ila darul iman. Jadi hijrah itu yang kedua, hijrah dari tempat kekufuran ke tempat yang penuh dengan keimanan. Misalnya dari perumahan A ke Bilang Gading misalnya, ya. Bisa jadi tempat keimanan atau tempat kekufuran, ya. Harus ditangan. Di sini juga dijelaskan bahwa niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya. Kok bisa ya? Bahkan nanti di bawah ada hadis ini. Kalau seseorang itu niat baik, itu sudah dapat pahala. Saya niat yang baiknya sholat, ya. Itu niatnya sudah dapat pahala. Kalau dia melakukan niat itu, niat kalau sholat pahalanya 10 kali lipat, ada yang 27 kali lipat. Tapi kalau niat buruk, dia mau ganggu orang, itu belum dicatat. Kalau dia melakukan ganggu orang misalnya, nah satu dosanya. Tapi kalau dia udah niat buruk, tiba-tiba nggak jadi, malah dapat pahala. Hebat. Hebat sekali. Orang niat buruk tiba-tiba nggak jadi, dapat pahala. Kenapa niat lebih baik? Gitu ya, karena berniat sesuatu yang tidak jadi dilakukan sebab adanya halangan yang tidak dapat dihindarkan itu adalah lebih baik daripada suatu pengakuan yang benar-benar dilaksanakan tetapi tanpa disertai niat apa-apa. Gitu. Jadi gini, kalau kita sholat tapi nggak ada niat, tidak ada pahalanya. Tapi kalau kita niat mau sholat, tiba-tiba sebelum sholat ketabrak, itu udah dapat pahala. Jadi niatnya aja udah lebih baik daripada melakukannya. Cuma memang di sini ada berbagai pendapat. Ini menarik, bisa menarik. Menurut Imam Syafi'i Maliki Hambali, niat itu harus ada dalam wasilah dan juga dalam amalan. Dalam amalan yang berupa wasilah dan juga amalan yang berupa maksud atau tujuan. Amalan wasilah itu misalnya wudu, mandi wajib, itu disebut amalan wajib.
Kita mau sholat kan harus wudu. Baik wudu maupun sholat, kata ketiga imam ini harus ada niat. Tapi ini menurut Imam Hanafi, kalau dalam maksud itu harus. Tetapi kalau dalam wasilah itu tidak diwajibkan. Wudu itu nggak usah niat, kata Imam Hanafi. Macam ya pendapatnya. Selama ini kan hanya tahu saja. Makanya kalau itu jangan ribet-ribet. Udah mengantri lama gitu. Gitu ya. Sementara amalan yang berdiri sendiri, katanya, ini tidak perlu niat. Misalnya baca Quran, nggak usah niat. Saya niat mau baca Quran karena Allah, nggak usah. Saya niat mau membilas ayam di kaki, nggak perlu niat. Ya. Sementara yang mubah itu misalnya kita makan, kita pokoknya kegiatan harian itu kalau ada niat dapat pahala, kalau enggak dapat pahala gitu ya. Misalnya makan bismillah, nah itu pahala ya. Saya makan biar saya buat jalan biar saya buat sholat, itu dapat pahala. Kalau makan yang penting kenyang ya dapat kenyangnya, dapat kenyangnya aja, tidak dapat pahala. Ini hadis yang pertama ya. Ini ada 12 hadis. Mau selesai hari ini Pak. Kalau hari ini ya habis lah. Untung bukan hari Minggu ya. Kalau hari Minggu nggak bisa ini. Bukan habis ya. Ini berapa? Coba satu lagi. An Amirul Mu'minin. Ummul Mukminin artinya ibunya orang-orang mukmin, namanya Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini hadis dari Aisyah. Karena ada baginya kan? Aisyah ini makanya kemarin kenapa istri Rasul itu banyak? Kira-kira kenapa alasannya? Salah satunya Aisyah. Aisyah ini satu-satunya istri Rasul yang perawat. Ada yang bilang waktu nikah itu usianya 9 tahun, kecil sekali ya. Ini yang oleh Rasulullah SAW, ya gezul Zaisul Ka'bah. Rasulullah bersabda, ya gezul berperang atau memerangi Zaisul Ka'bah, yakni pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Faidakan maka tatkala mereka bibaida, berada di sebuah padang pasir, yuksabu bi awwalihim, mereka dibenamkan bi awwalihim dengan yang pertama mereka, wa akhirihim dan akhir mereka. Orang berkata, coba lihat, orang siapa yang berkata? Perempuan kata Aisyah. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana semua dibenamkan, yang pertama dan yang terakhir? Wa fihim aswaquhum, padahal di antara mereka ada ahli-ahli pasar, itu seperti pedagang-pedagang. Waman laisa minhum, dan ada juga orang yang bukanlah kelompok mereka. Qala, Rasul berkata, yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim, dibenamkan yang pertama dan yang terakhir mereka, summa yub'atsuna, kemudian mereka dibangkitkan kembali, ala niyatihim, sesuai dengan niat-niat mereka. Jadi gini, jadi dulu ada sekelompok orang yang pasukan tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian mereka semuanya dibenarkan aja oleh Rasulullah SAW. Semua dihancurkan. Padahal kata Aisyah, kan di antara mereka ada juga bukan tentara, ada juga yang pedagang ya.
ada juga yang bukan orang yang punya niat menghancurkan Ka'bah. Kenapa semuanya dihancurkan? Ya, kira-kira begitu. Kenapa semuanya dibenarkan? Kata Rasulullah, mereka semua dibenarkan di awalihim wa akhirihim. Kemudian mereka mati. Nanti tenang aja, ketika mereka dibangkitkan dari kubur itu, mereka akan dihitung sesuai niat mereka. Makanya di hadis ini hikmahnya ada ya, bahwa kalau di suatu daerah itu ada kemaksiatan, itu yang kena bukan hanya yang maksiat itu. Misalnya gempa, ya kan? Yang kena ustadz juga kena, ya kan? Kiai kena, pesantren kena, masjid kena, ya kan? Di situ bahwa semua itu akan kena. Nanti yang dinilai di akhir itu adalah niat. Mereka ini ketika itu baik atau tidak hidupnya. Kalau baik, ya pahala. Kalau tidak, ya dosa. Tenang aja, kalau orang baik itu tenang aja. Jadi kalau ada orang yang kena musibah itu belum tentu orang yang baik. Oke, orang dapat sesuatu yang luar biasa belum tentu dia orang yang baik. Maksudnya begitu. Karena nanti yang dinilai di akhirat itu niatnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muttafaq alaih. Muttafaq lagi. Mana? Muttafaq. Ini yang kedua. Ini hadis bersepakat antara Imam Bukhari dan Muslim. Ada kesamaan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dalam Bukhari lafaznya itu ada lafaz Imam Bukhari. Jadi penting sekali niatnya. Saat tadi misalnya mau futsal tuh, yang penting niatnya sah. Niatnya misalnya apa namanya futsal, nawaitul futsal. Kalau bukan dokter, saya futsal biar saya ini apa namanya? Kalau olahraga itu untuk apa? Untuk enggak ya. Kata saya olahraga itu bukan untuk sehat, tapi untuk bugar. Karena saya pernah dimarahin dokter, dok saya sakit, saya olahraga, malah tambah sakit. Kata beliau, olahraga itu sehat, olahraga itu bukan untuk sehat, tapi sehat untuk olahraga. Itu saja. Banget nih selamat nih. Jam berapa nih? Baru 2 hadis. Masih 10 lagi di belakang. 6 lagi. Satu lagi. Nanti tambah lagi ya. Wa Aisyah radhiyallahu anha, masih dari Aisyah. Jadi kenapa istri Nabi itu banyak? Katanya itu kalau sedikit istri Nabi itu tidak cukup untuk menangkap pesan-pesan Nabi. Kalau istrinya satu, kayak bosan orang nggak cukup. Kan hadis itu kan mencatat setiap detik-detik ya. Kan ada hadis fikih, hadis fikih itu kan Rasul melakukan apa diceritain. Rasul gini nih, kayak gitu ya. Rasul begini nih, nah itu hadis fikih. Ada hadis takriri, ada hadis qauli. Yang paling dekat dengan Nabi adalah istrinya. Itu, nggak mungkin yang lain dekat. Sedekat istri. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath. Kata Nabi, tidak ada hijrah lagi setelah kemerdekaan Mekah. Dulu kan Mekah itu dikuasai oleh kafir ya. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Setelah sukses Nabi taklukkan Mekah. Kira ini memang strategi semua kita ya. Kita itu kan dari kampung, kan kita kata setelah sukses pulang kampung, taklukan orang kampung gitu. Sama begini. Coba kalau di kampung terus, nggak berkembang. Teman-teman kita juga. Makanya usaha juga begitu. Ya kalau bagus usaha dari luar. Usaha dari luar.
bukan usaha barat, nggak bisa, itu hukum alam sudah dulunya gitu ya. Kita suka berpikir begitu ya. La hijrata ba'dal fathi walakin jihad, yang ada adalah jihad waniyah. Sekarang tinggal jihad daniyah. Wa idas tanfirtum, dan apabila kalian diminta untuk keluar untuk berjihad, ya fanfiru, maka keluarlah. Jadi kata Nabi tidak ada hijrah lagi setelah, maksudnya hijrah dalam makna tadi dari darul kufri kepada darul iman. Tapi kalau daerah lain bisa masih ada ya, daerah lain ada di negara daerah sekarang ke Palestina, dia pindah dari Palestina ke mana? Walakin jihad yang ada sekarang itu adalah jihad dan niat. Sekarang tinggal jihad dan niat. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kalau mau dapat pahala hijrah sekarang itu niatnya. Maka ada ulama yang mengatakan hijrah sekarang itu adalah berpindah dari keburukan kepada kebaikan. Yang tadinya keburukan itu misalnya apa? Jarang sholat subuh jamaah, dipersering, nah itu hijrah. Kalau di TV hijrah itu apa-apa sama? Apa itu musyawarah nanti ya, saya yang baru rezeki bilang sudah hijrah ketemu sama rezeki itu pas saya baca ternyata yang kita grupnya grup hijrahnya tulis itu makanya diteliti oleh Oki Septiana Dewi kan, hijrahnya artis-artis ya, disertasinya tentang itu. Apa itu tentang itu fenomena hijrah artis-artis. Ternyata kalau artis-artis dakwahnya harus yang begitu ya, caranya yang ya apa-apa kan model-model berislam seperti itu ya, macam kan. Karena ada hadisnya, umat Islam itu akan terbagi menjadi 72 golongan ya kan. Yang satu selamat, yang 71 neraka. Tapi ada hadis tandingannya Pak ya. Umat itu akan terbagi menjadi 72 golongan. Yang satu celaka, yang 71 celaka. Hadis itu banyak. Kalau orang madhab neraka itu yang dipakai kan? Ada 72 orang, yang satu selamat, yang lain enggak. Makanya dia merasa benar sendiri kan? Kalau yang kebalikannya kan, yang lain punya jalan masing-masing, cara banyak jalan menuju surga, bukan hanya menuju Roma. Saya kira itu ya, Bapak Ibu semua, jadi hanya 3 hadis. Semoga nanti apakah mau dilanjutkan hadis keempat atau langsung ke bab selanjutnya. Menurut saya mungkin bab selanjutnya aja. Selesai kapan selesainya. Jadi intinya adalah bahwa apapun yang dilakukan oleh kita ya. Yang kedua ikhlas karena Allah. Jangan sampai kita lihat semuanya bukan karena, walaupun boleh-boleh saja, kalau menurut saya boleh-boleh saja, misalnya sholat bersama biar kaya, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa niat karena Allah, niat karena Allah, karena yang mengkayakan dan yang mengapa adalah Allah. Saya tahajud, misalnya biar keluarganya bahagia, nggak apa-apa. Jadi jangan lupa bahwa kebahagiaan itu hanya karena semuanya itu karena kalau tidak ada Allah, semua bisa hilang, gitu ya. Semua bisa hilang dalam sekejap dengan cara apapun.
Bapak Ibu semua,